Nah, jadi teman-teman, di project tugas 3 ini, aku nggak pakai struktur view yang biasanya. Kan biasanya kita bikin aplikasi view pakai ini ya, ada folder-folder kayak komponen sama template-nya gitu, dipisah ke file masing-masing. Nah, di project Sita ini, aku buatnya semuanya simpel gitu, khususnya buat dipakai offline dan gampang dipisah-pisah, dipindah-pindah gitu maksudku. Nah, jadi semua komponen sama template-nya aku eh, masukin di dalam satu file gitu, di index HTML gitu ya. Kita mulai ya dari index dulu ya. Nah, di bagian ini, di bagian atas, barisan ini memberitahu bahwa dokumen ini adalah HTML5 dan bahasanya yaitu bahasa Indonesia gitu. Lanjut kita ke head ya, meta parset. Nah, di sini ya, semua huruf termasuk huruf Indonesia tampil dengan benar gitu. Nah, untuk title di sini, ini judul yang akan muncul di tab browser gitu ya. Sita, sistem informasi stok bahan ajar gitu. Terus link kedua, ini tuh menghubungkan halaman ini ke file CSS ya. Terus ini tuh link kedua untuk memuat font WSOM gitu agar icon seperti itu bisa tampil gitu ya, seperti simbol gitu intinya. Terus kita ke bagian body ya. Di sini, ini kedua ini, semua aplikasi berbasis view berada di dalam ini ya, di ID apps gitu. Ini adalah root aplikasi. Terus kita ke bagian header. Nah, di sini ya, ini untuk menampilkan logo UT, terus judulnya di aplikasi di bagian header gitu. Terus kita lanjut ke navbar ya. Kita mempunyai 4 navbar menu utama ya. Di sini ada beranda, ada stok, ada tracking sama pemesanan ya. Nah, di bagian click print tab stock ya, misalnya ini ya, ini ketika diklik nilai tabnya berubah gitu. Terus visual di bawah akan menentukan halaman yang mana yang muncul gitu, yang ini ya, yang mana yang muncul. Terus memberi highlight menu aktif. Terus kita lanjut ke section class. Nah, di bagian ini kita hanya tampil kalau tab ini beranda gitu ya. Ini beranda, terus isi teksnya kita beri ucapan selamat datang gitu di Sita. Kita lanjut ke, nah, di sini ada sistem informasi stok dan pemesanan bahan ajar Universitas Terbuka. Gunakan menu di atas untuk mengakses fitur stok, tracking, dan pemesanan. Kita lanjut ke footer. Di sini ada copyright 2025 sistem informasi bahan ajar gitu. Selanjut, sini ada daftar stok bahan ajar ya. Nah, di sini ada, nah, ini akan menampilkan halaman stok gitu, memanggil komponen stock table ya, memanggil halaman stock table. Nah, ini state stocks. Nah, ini seluruh data stok, dan ini stage kategori list, ini adalah daftar kategori itu. Terus ini stage UPJJ list, ini daftar UPJJ. Nah, gitu. Kita lanjut ke tracking delivery order ya. Nah, di sini ini akan menampilkan fitur cek status delivery order dan input delivery baru gitu ya. Terus untuk halaman pemesanan, ini membuat pesanan baru, komponennya order from gitu ya. Order from. Sini ada order from ya. Terus kita lanjut ke modal ya, di sini ya. Apps modal. Ini modal ini digunakan sebagai pesan pop-up untuk memberi notifikasi gitu. Nah, di bawah ada ini ya. Ini adalah template komponen stock tracking. Terus di sini ada stock order, byte case sama modal gitu. Nah, di bawah ini ada ya. Nah, kita mulai dari ini dulu, TPL stock ya. TPL stock. Terus ada, nah, di sini kita bisa cari judul, ketik kode atau judul, terus filter kategori, semua kategori, filter UPJJ, semua UPJJ. Nah, nanti ini ada filternya gitu. Terus tampilkan hanya stok kritis. Nah, di sini juga di halaman stok gitu, bisa tambah baru, nanti di sini ada bisa ada notifikasi pesanan sukses atau pesanan error gitu. Terus ditambah bahan ajar baru, di situ ada nanti kalau selesai ada edit data stok gitu. Terus nanti ada isi kode bahan ajar, misalnya contohnya ya, ini EKMA
4116. Terus ada judul bahan ajar, masukkan judul lengkap. Terus di sini ada kategori. Nah, kategori ini nanti bisa dipilih ya, ada filternya gitu, kategorinya apa. Terus di sini ada UPJJ, sama UPJJ juga sama ada filternya, bisa dicari gitu, pilih UPJJ-nya yang mana. Terus lokasi rak, misal di sini contohnya R1 dan A3 gitu. Terus di sini ada form group. Nah, di sini ya, ini harga, ini untuk harga. Misalnya contohnya 65.000 misalnya gitu. Terus di sini ada jumlah stok ya, masukkan angka stok gitu. Terus di sini ada batas stok kritis. Terus catatan tambahannya di sini masukkan catatan penting. Nah, di sini opsional ya, bisa diisi atau enggak. Tuh. Terus di sini ada menu simpan data. Terus ada batal gitu. Nah, di bagian ini, di bagian tabel stok ya. Di sini menampilkan data stok yang sudah difilter. Misalnya di sini ada kode, judul, kategori, UPJJ, rak, harga, status, catatan, aksi gitu ya. Nah, di sini juga ada itemnya, item kode, item judul misalnya gitu ya. Terus lanjut kita ke TPL tracking ya. Kita masuk ke sini. Nah, di sini kita bisa input cari DO gitu, form input DO baru dan menampilkan hasil DO. Jika tidak ditemukan, tampilan akan pesan error misalnya gitu ya. Di sini ada masukkan nomor DO atau NIM ya gitu. Terus di sini ada cek status. Nah, di sini ya contohnya misalnya DO 2025001 atau NIM misalnya 1 2 3 sampai 9 gitu. Terus ada menu cari. Terus di sini ada cek status ya. Setelah cek status kita akan ada input DO baru ya, input delivery order baru. Di sini ada nomor DO ya. Ada NIM, nama penerima sama tanggal kirim. Terus ekspedisinya apa? Itu. Pilih ekspedisi ya, pilih paket gitu. Misalnya di sini harganya, untuk harga misalnya 150.000 gitu. Statusnya pesanan diterima. Terus di sini ada tambah DO. Di sini kan nanti setelah tambah DO ada simpan DO gitu. Terus ada menu batal juga gitu. Terus di hasilnya nanti akan muncul detail delivery order. Ada nomor DO, hasilnya apa, NIM-nya, hasil NIM, terus nama penerimanya, status terakhirnya, terus riwayat perjalanannya juga gitu. Jika tidak ada data untuk ini misalnya tidak ditemukan, silahkan periksa nomor DO atau NIM Anda. Nah, sekarang template order ya. Nah, di sini ada input NIM, nama, ekspedisi, pilih paket. Pilih paket ya, ekspedisi, pilih paket. Terus nanti hitung grand total dan submit ya. Nah, ini pesanan. Kita masukin dulu nomor NIM-nya, terus namanya, masukkan nama ya. Terus kita pilih ekspedisi pengirimannya ya. Nah, nanti di sini ada tambah paket. Nah, tanda paket ini nanti ada pilih paket ya gitu. Pilih paket bahan ajar, jumlahnya berapa ya. Terus misalnya tambah itu jadi berapa? 5 misalnya gitu. Terus ini daftar pesanan ada kode paket, nama paket, harga satuan, jumlah sama total gitu ya. So ini ada aksi juga. Lanjut kita ke, nah di sini kan ada grand total ya. Nah, nanti kita simulasikan ya webnya. Nah, di sini nanti ada grand totalnya jadi berapa misalnya gitu. Di template order itu. Misalnya kalau kita belum mengisi pesanan ke menu order form gitu. Nanti ada bacaan belum ada paket yang ditambahkan ke pesan misalnya gitu. Terus di sini kalau misalnya nggak jadi, ada batal ya. Terus kalau udah selesai kita ada submit pesanan gitu. Kita lanjut ke template bed ya. Nah, di sini akan menampilkan stok ya, stok aman, stok menipis gitu ya, stok kosong, menipis, aman gitu. Terus lanjut ke TPL modal. Nah, ini digunakan untuk pesan pop ya, pop up gitu. Terus di bagian ini, di bagian mana lagi? Nah, di sini ya, sini ada data bahan ajar. Jakarta, Surabaya, Makassar, Padang, ini PJJ-nya. Untuk kategori listnya ada MK wajib, MK pilihan, praktikum sama ini ya. Terus paketnya ya, paket UT 001, paketnya IPS dasar, bisa harganya 120. Terus paket kedua ada paket IPA dasar, isinya biologi ya, harganya 140.000. Terus seterusnya gitu. Nah, di sini ada catatannya ya gitu. Butuh pendingin, kit basah misalnya gitu. Kita lanjut ke data tracking. Nah, di sini data tracking ini
ini nomor DO-nya, terus NIM-nya ini ya. Kalau kita memasukkan 001 nanti akan keluar namanya Rina Wulandari. Terus statusnya dalam pengiriman 2025 misalnya. Tanggal kirimnya, paketnya, totalnya. Terus nanti ada riwayat penerima di loket Tangsel misalnya gitu. Terus lanjut sama ya kayak di atas. Nah, di sini ada komponen status. Ya. Di sini ada komponen status page ya. Terus komponen up modal. Jadi di sini ada komponen stock table. Nah, di sini ada filter PJJ misalnya gitu. Terus di sini ada format rupiah juga. Terus ada simpan stok gitu. Nah, kalau kita tidak mengisi di form stok, kan ada ini ya, ada tambah stok baru. Kalau nggak diisi, kita akan muncul semua kolom wajib diisi kecuali catatan gitu. Nah, nanti kalau ada isi, ada nanti muncul stok rendah, stok aman gitu. Terus kalau sudah selesai, data berhasil diupdate. Ini kalau diedit ya, data berhasil diupdate. Nah, kalau ditambahkan berarti data berhasil ditambahkan gitu. Nah, itu untuk rak ya. Untuk rak kita ada kode judul kayak gitu. Ini yang tadi yang bisa tambah pesanan baru. Nah, di bawah ada yakin ingin menghapus item ini, item berhasil dihapus gitu. Ini untuk data baru untuk diinput ya. Sini formatnya apa? Tahun, bulan, sama tanggal pesanan dibuat gitu. Terus lanjut ke tambah DO. Misalkan tadi ya, tambah DO di sini ada nomor NIM, nama, isi paket, tanggal kirim. Terus di sini ada validasi nomor DO unik. Misalnya nomor DO sudah ada di sistem, gunakan nomor DO lain. Kan tadi kan nomor DO-nya 001 ya. Nah, itu ada kalau kita input lagi nanti ada notifikasi kayak gini gitu. Terus kalau kita nggak ngisi, ada notifikasi semua kolom wajib diisi gitu. Terus di sini untuk konstruksi data DO baru. Nah, di sini ya. Ketika kita sudah input ya, nanti di sistemnya akan ada notifikasi pesanan dibuat di sistem gitu. Terus tambah data ke stage tracking. Nah, ini ada pesanan suksesnya, delivery order berhasil ditambahkan. Terus ini untuk riset ya, untuk di riset ada di itu. Terus tampilkan kembali hasil pencarian DO. Nah, nanti ada muncul ya, nanti muncul di ini. Terus ini ada komponen order from ya, order. Di sini ada paket pengiriman. Nah, di sini ada tambah pesanan, pilih paket dan masukkan jumlah yang valid. Nah, ini kalau kita tambah pesanan, kalau kita belum ngisi, belum input, nah nanti ada notifikasi kayak gini. Kita lanjut ke sama ya, ketika kita menginput data pesanan tapi kita tidak tidak lengkap atau sudah submit. Nah, di sini ada lengkapi data diri, pilih ekspedisi atau tambahkan pesanan gitu ya. Ketika kita sudah selesai, pesanan berhasil dibuat gitu. Nah, di sini ada beranda ya. Ini di sini ada stok bahan ajar, kategori bahan ajar, PJJ data bahan ajar. Ini berarti data bahan ajar ya. Data bahan ajar. Nah, di sini pesanan berhasil dibuat. Terima kasih, pesanan Anda telah dicatat. Misalnya gitu ya. Kita lanjut ya ke CSS. Nah, di sini CSS ini adalah ini untuk mengatur ya, untuk mengatur seluruh tampilan halaman mulai dari header, menu, filter, tabel data, bahan ajar, status aman atau kritis, from stock hingga tracking dan footer gitu. Kita lanjut aja ke webnya. Kan tadi di indeks udah ada semua ya, di apps.js, apps.js sama data bahan ajar udah ada semua di indeks ya. Kita lanjut ke webnya aja. Nah, di sini ya, di sini di menu beranda ada selamat datang di aplikasi Sita gitu. Gunakan menu di atas untuk mengakses fitur stok, tracking, dan pemesanan. Sistem informasi ini untuk stok bahan ajar gitu. Di sini ada footer ya, footer copyright 2025 sistem informasi bahan ajar. Kita lanjut ke stok ya. Nah, di bagian sini di daftar stok bahan ajar kita di sini bisa cari kodenya apa. Misal di sini pengantar manajemen, pengantar apa ya? Pengantar akuntansi aja. Nah, di sini ada ya, nanti muncul. Ini sebagian dari filter gitu. Nah, di sini ada filter kategori, misalnya mata kuliah wajib. Nah, nanti di sini kategorinya yang muncul mata kuliah wajib semua. Terus ini di filter UPJJ. Di sini ada semua UPJJ ya. Di Jakarta, Surabaya, Makassar, Padang, Denpasar. Misal kita Jakarta, yang muncul kita UPJJ Jakarta aja. Terus di sini ada tampilkan hanya stok kritis. Nah, di sini ada stok kritis. Kita akan menampilkan stok kritis gitu. Nah, di bagian ini ada tambah baru ya. Nah, di bagian tambah baru kita contoh kode bahan ajar MKWN 4110 misalnya ya. Nah, judul bahan ajarnya misalnya Pancasila.
Nah, di sini ada pilih kategori. Kategorinya apa? Berarti mata kuliah wajib. UPJJ-nya Jakarta aja ya. Terus contohnya misalnya R2. Ini untuk harga kita pakai kurensi ya. Misalnya 75.000. Jumlah stoknya misalnya 150 ya. Nah, di sini ada bagian simpan data. Nah, data berhasil ditambahkan. Nah, ada ya. Di bagian bawah ada menu daftar stok yang tadi kita input. Nah, kalau tambah baru kita belum isi apa-apa, nanti di atas akan muncul tuh, semua kolom wajib kecuali catatan gitu. Nah, di bagian ini kita akan edit, misalnya edit. Bisa edit ya, terus bisa hapus juga. Misalnya kita akan menghapus. Apakah yakin ingin menghapus item ini misalnya gitu. Kalau hapus ya hapus, misalnya kalau enggak ya enggak gitu. Tuh. Terus kita lanjut ke tracking. Nah, di sini ya, kita contoh masukkan nomor DO atau NIM. Kita kan tadi ada ya, contohnya DO 2025 001 ya. Cek status. Nah, di sini ada ya muncul ya, detail delivery of order, nomor DO-nya berapa, NIM-nya apa, namanya, statusnya terakhir, riwayat perjalanannya. Nah, di sini jika tidak di input, maka ada notifikasi salah ya. Nah, di sini tidak ditemukan data untuk ini, misalnya tidak ditemukan, silahkan periksa nomor DO atau NIM Anda gitu. Nah, lanjut kita ke input DO baru ya. Nah, di sini nomor DO misalnya contoh DO 2025 003 misalnya ya. Oh, isi dulu. NIM-nya 123. Nah. Ini tangannya segini aja lah udah. Soalnya tidak otomatis. Pesanan dibuat ya. Nah, gitu. Ini kan muncul ya. Detail delivery order, nomor DO-nya ini, terus nama NIM-nya ini, nama penerimanya Mary gitu. Kita lanjut ke pesanan ya. Di sini kalau belum kita ngisi, belum ada paket yang bisa ditambahkan. Kalau kita langsung otomatis ke submit. Nah, lengkapi data diri, pilih ekspedisi dan tambahkan pesanan gitu. Terus di sini juga ketika pilih tambah item, pilih paket yang masukkan dan jumlah yang valid gitu. Misalnya ini ya, input pesanan. Misalnya 1 2 3 ngecek aja ini mah. Nama pesanan Mary. Pilih ekspedisi reguler aja. Terus pilih paketnya yang ini ya, paket IPA dasar. Jumlahnya misalnya 5. Tambahkan item. Nah, ini kan udah ya, daftar pesanan totalnya. Nah, ini total ini udah tadi ada grand total kan ya. Jadi, kan harga satunya 140 kali 5, total harganya jadi 700.000 gitu. Kita submit pesanan. Nah, pesanan dibuat ya. Terima kasih gitu. Sekian dari tugas 3 saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.